Yang pertama dari Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, kesepian dan kesendirian adalah dua hal yang berbeda. Saat engkau kesepian, jiwamu mudah terperangkap dalam kesesatan. Sementara engkau mengira dirimu sedang berjalan di jalan yang lurus. Sementara merasa sendiri lebih baik untukmu, karena hal itu bermakna engkau tidak sendiri. Tetapi adalah lebih baik jika engkau menemukan seseorang, karena orang lain adalah cermin bagimu. Ingatlah bahwa engkau tidak bisa melihat dirimu kecuali dalam hati orang lain, dan melihat kehadiran Tuhan dalam dirimu. Jadi yang pertama ini menarik ya, bedanya kesepian dan kesendirian. Kalau kesepian ini kondisi jiwa yang konotasinya agak negatif. Orang bisa di tengah-tengah ngaji yang rame ini, tapi dia kesepian. Itu biasanya hubungannya dengan kondisi jiwa yang dia inginkan tidak ada. Terus dia merasa sepi. Ini orang satu masjid kok yang dibahas cinta-cinta saja, nggak ngerti bahwa aku sedang patah hati ini misalnya. So, itu kan di tengah orang yang kecewa, dia merasa kesepian. Nah, kesepian yang semacam ini, kalau Syekh Syamsud Tabriz, ya jiwa kita mudah terperangkap dalam kesesatan. Karena kita merasa tidak punya teman. Akhirnya kan kita, yang lain jelek semua, tidak ngerti aku, terus kita jalan sendiri. Kita merasa lurus padahal jangan-jangan kita sudah melenceng. Ini untuk para sahabat, kalian harus jeli temanmu ini kesepian atau kesendirian. Kalau kesendirian konotasinya lebih positif. Kesendirian itu yang orang memang sengaja menjauh untuk kepentingan tertentu. Saya ingin sendiri dulu ya, itu kesendirian. Saya ingin uzlah dulu, ingin membersihkan diri dulu biar tidak banyak terpengaruh, itu kesendirian. Banyak nasihat-nasihat yang menyuruh kita, yuk ambil waktu untuk sendiri sebentar, biar tidak terlalu terpengaruh. Nah, ini kesendirian. Agak beda dengan kesepian. Jadi kalau ada teman, ada sahabat kok ingin sendiri, coba kamu cek dia memang ingin kesendirian atau sedang kesepian. Ini dua hal yang berbeda. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi yang pertama ini, tapi baik kesepian maupun kesendirian lebih bagus lagi kalau kita ada teman. Karena teman itu cermin. Secakep apapun kita, kalau tidak ada cermin ya kita tidak tahu. Seganteng apapun kita, kalau tidak ada cermin ya kita tidak tahu. Nah, fungsi, kalau fisik kan memang cermin kaca, tapi kalau kondisi diri kita, jiwa kita, batin kita, ini kita perlu sahabat. Sahabat kita yang tahu, kamu sudah berlebihan loh. Kamu itu sudah lepas kontrol loh. Kamu kok pemarah gitu ya. Itu kan sahabat kita yang tahu. Kita sendiri mungkin sulit membaca diri kita secara objektif, tapi teman kita bisa. Dia seperti cermin kita. Jadi ingatlah, engkau tidak bisa melihat dirimu kecuali dalam hati orang lain. Nah, jadi teman kita lebih ngerti tentang diri kita. Pak, saya kan bisa melihat diri kita, diriku sendiri ke dalam. Kalau ke dalam diri biasanya dalam dunia tasawuf, nanti kita ketemu Tuhan di sana. Rumusnya beda. Tapi untuk mengetahui level kita, tataran kita, kita perlu teman, kita perlu sahabat. Kita tidak bisa ngaku, Pak, saya itu murid yang paling pinter loh, Pak. Saya itu mahasiswa yang paling jago loh, Pak. Katanya siapa? Kata saya sendiri, Pak. Itu kan orang tidak percaya kalau gitu kan.
Tapi kalau yang bicara temannya, sahabatnya, sahabat saya itu sabar orangnya, itu kita percaya karena pasti dia ngalami berdua. Kalau kita sendiri yang ngomong, saya itu sabar loh Pak, bener saya sabar. Kalau Bapak tidak percaya, marah ini saya. Itu. Kita sendiri tidak sadar kalau kita pemarah. Yang tahu sahabat kita. Nah, jadi ini penting. Makanya nanti teman-teman yang mau nikah, kadang tidak harus tanya langsung ke calonnya. Coba tanya ke sahabat-sahabatnya. Biasanya lebih objektif. Mereka lebih tahu. Oh, kalau temanku yang ini anaknya begini, begitu. Kalau langsung ke orangnya, ya kayak tadi, sering pencitraan. Jadi, maka penting kita tahu sahabat kita. Jadi, orang itu bisa kesepian, bisa kesendirian, tapi lebih bagus ada teman. Akan lebih kondusif hidupnya. Jangan sendirian. Karena kita ini terbatas. Kita jadi kuat itu karena saling mendukung bersama yang lain.